Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi fadani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alami wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidina arabi wal azami wa ala alihi wa ashabihi yan nabi'i ulumi wal hikam. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma hamid al-kalam izah. Para pendengar muhibbin rahimahumullah. Kali ini pada bab memilih ilmu, guru, teman dan ketabahan berilmu. Dalam kitab Taklim Muta'alim. Fadlun fihyari ilmi wal ustazi wasariki wa sabati alaih. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yahtara min kulli ilmi ahsanu wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil halli summa ma yahtaju ilaihi fil mali. Hendaknya para pelajar memilih ilmu yang terbaik untuknya dan ilmu yang diperlukannya dalam urusan agama pada masa sekarang, lalu ilmu yang dibutuhkannya pada masa mendatang. Jadi dia juga itu berilmu dalam ilmu agama, mempelajari daripada ilmu syariat, tarekat, hakikat, mual, makrifat, dan juga tidak menafikan ilmu keduniaan, yaitu ilmu yang berhubungan dengan dunia, yaitu ilmu hukum, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu kimia, nuklir, ilmu apalagi teknologi. Jadi menjadikan Islam, pemuda-pemuda Islam itu menjadi orang yang berilmu pengetahuan dan berakhlakul karimah serta iman dan takwa. Wa yaqadim ma ilmi tauhidi wa ya'rifallahu ta'ala bi dalil fa inna imana muqallidina wa in kana sahiha indana laki yakunu siman bitarfi istidlal. Hendaknya para santri lebih dahulu mempelajari ilmu tauhid daripada ilmu-ilmu yang lain dan mengenal makrifat Allah lengkap dengan dalilnya. Karena orang imannya hanya taklid mengikuti tanpa dalil, sekalipun menurut pendapat kita sudah sah, namun tetap berdosa karena tidak beristidlal mengambil dalil. Jadi beristidlal itu mengambil dalil dalam masalah tauhid. Wa yahtarul atiqadu unal muhdasati qalu alaikum bil atiqi wa iyyakum wal mahdasati wa iyyaka an tastagila bihajal jadali lazi jahara ba'da nikrari kabiri minal ulama'i fa innahu yab'idu taliba anil fiqhi wa yudayi'ul umra wa yurisu wahsata wal adawata wa huwa min asrati saati wa tifa'il ilmi wal fiqhi tazawarada fil hadis. Santri hendaknya atau pelajar hendaknya memilih ilmu-ilmu zaman dahulu, yaitu ilmu yang ada pada zaman Nabi, sahabat dan tabi'in, bukan ilmu yang baru-baru. Ilmu yang pada zaman Nabi, sahabat, tabi'in tidak ada. Para ulama berkata, tekunilah ilmu salaf zaman dahulu,
dan jauhilah perbantahan yang tumbuh subur setelah wafatnya para ulama besar, sebab hal itu dapat menjauhkan para pelajar dari ilmu fikih dan hanya menghabiskan usia tanpa ada gunanya, dapat menumbuhkan keresahan dan permusuhan. Dan hal itu termasuk tanda-tanda kiamat, lenyapnya ilmu agama dan hilangnya ilmu fikih. Demikianlah menurut hadis. Wa amma tiyarul ustazi fayanbaghi an yahtaril alama wal awra'a wal asana kama tara Abu Hanifah hina idin hamada na Abi Sulaiman ba'da ta'ammuli wa tafakkur. Dalam memilih guru, hendaknya para santri atau pelajar memilih yang lebih alim, lebih wirai atau warok ya, dan juga usianya lebih tua, bagaimana Abu Hanifah telah lebih dahulu berpikir dan mempertimbangkan lebih lanjut, maka dia menentukan pilihannya kepada Hamad bin Abu Sulaiman. Wa qala Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala wajadtuhu sayhan wa quran haliman saburan wa qala sabatu inda Hamadi ni Abi Sulaiman An-Nabatu. Imam Abu Hanifah berkata, beliau saya kenal sebagai orang tua yang berwibawa, murah hati serta penyabar. Katanya lagi, saya mengabdi pada beliau Hamad bin Abu Sulaiman dan saya pun semakin berkembang. Wa qala sami'tu hakiman min hukama'i Samarqandi qala inna wahida min talabil ilmi sawarani fi talabil ilmi wa kana azama ala jahabi illa Bukharra li talabil ilmi. Abu Hanifah berkata, saya mendengar salah seorang halimah di kota Samarkand berkata, salah seorang santri pelajar mengajak musyawarah mengenai masalah mencari ilmu, dan dia bermaksud ke kota Bukhara untuk menuntut ilmu. Wa hakaza yanbaghi an yusawwira fil kulli amri fa inna Allah ta'ala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil musawarati fil umuri wa lam yaku abdanu minhu wa ma'a jallika umiral bil musawarati wa kana yusawiru ashabahu bi jami'il umuri hatta hawa izil baiti qala aliyun ma halaka umruwan an masurah. Demikianlah, maka sebaiknya santri atau pelajar selalu bermusyawarah dalam setiap perkara yang dihadapi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulullah agar bermusyawarah dalam setiap perkara, padahal tak ada orang lain yang lebih pintar dari beliau, namun masih diperintahkan untuk bermusyawarah. Beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya hingga soal urusan rumah tangga, kebutuhan rumah tangga. Sayyidina Ali berkata, tiada seorang pun yang rusak karena bermusyawarah. Jadi bermusyawarah adalah jalan terbaik buat kita, apalagi yang sunnah wal jamaah. Killa rajulun wa nisfu rajulin wa la syai'a rajulu man lahu ra'yun sa'ibun wa yusawiru wa nisfu rajulin man lahu ra'yun sa'ibun wallakilla yusawiru au yusawiru wallakila ra'iya lahu walla syai'a man la ra'iya lahu wa la yusawiru. Qala Ja'faru sadiqu li Sufyana Sauri rahimahullahu
sawir fi amrika ma'allazina yahsawna Allah Ta'ala. Disebutkan terdapat 3 kelompok manusia, laki-laki utuh sempurna, laki-laki setengah kurang sempurna, dan yang tidak berarti tidak sempurna. Laki-laki yang utuh adalah orang yang mempunyai pendapat yang benar dan mau bermusyawarah. Sedangkan laki-laki setengah adalah orang yang mempunyai pendapat yang benar namun tidak mau musyawarah, atau mau musyawarah namun tidak mempunyai pendapat. Dengan maksud orang yang tidak berarti tidak sempurna adalah orang yang tidak mempunyai pendapat dan tidak mau musyawarah. Syekh Ja'far As-Shadiq berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, musyawarahkan urusanmu dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Atau labul ilmi min a'lal umuri wa ashabiha fakanna musawaratu fi talabul ilmi min a'lal umuri wa ashabiha wa fakana musawaratun fihi aham wa al-jaba. Menuntut ilmu adalah perkara yang paling mulia dan paling sulit adalah suatu musyawarah dalam ilmu itu lebih penting dan lebih diharuskan pelaksananya. Qalal hakimu izza zahabta ila Bukhara la ta'jal fi ihtilafi illal a'imati wa mufus sahrani hatta tata'ammala wa tahtara ustaz fa innaka iza zahabta illa alimi wa bada'ta bisabaki indahu rubbama la yuzibuka darsiyatuhu fatakrakahu fatazhaba illa harafa la yubarraka laka fi ta'alumi fata'ammal fi sahrani fi diyari ustazi wasawir hatta la tahtaja ila tarqi wal ihradi anhu fatasbahuta indahu hatta yakuna ta'alumuka mubaraka wa tantafi'a bi'ilmika qasir. Al-Hakim berkata, jika engkau pergi ke Bukhara, janganlah engkau ikut-ikutan perselisihan para imam. Sabarlah menunggu sekitar 2 bulan guna mempertimbangkan dan memilih guru. Sesungguhnya jika engkau tergesa-gesa pergi belajar pada orang alim dan mulai belajar kepadanya, terkadang pelajarannya tidak menarik dan tidak cocok bagimu. Kemudian kau tinggalkan dan pergi pada guru yang lain, maka hal itu dapat menyebabkan belajarmu tidak mendapatkan barokah. Karena terkadang hal itu dapat menyakiti perasaannya guru. Oleh sebab itu pertimbangkanlah dahulu selama bulan untuk memilih guru dan bermusyawarahlah agar kamu tidak berpindah dan berpaling darinya. Kamu tetap belajar padanya sehingga engkau mendapatkan barokah dan mendapatkan banyak manfaat ilmu. Wa lam an nasabara wa sabata aslun kabirun fil jami'il umuri walakinahu azizul kama kilas sikru likulli ila saywil ula harakatu walakin azizun fil razuzali sabat. Ketahuilah sabar dan tabah pun pada ilmu dan guru itu pangkal keutamaan dalam segala hal, tetapi jarang bisa melakukan sebagaimana ungkapan syair. Setiap manusia dalam melakukan perkara lukur hatinya berubah-ubah, tidak sabar, tapi sedikit dari kaum laki-laki yang tabah. Killa asaja'atun sabaru sa'atin bayan bagi fi talibil ilmi ayyasbuta wa yasbiru ala ustazin wa ala
kitabin hatta la yatru kahu abtar wa ala fani hatta la yastagila bi fani khara qabla aykinal awwala wa ala baladin hatta la yajantakila ila baladin haram min ghairi daruratin fa inna jallika kullu yafriqul umura wa yusgilul qalba wa yudai'ul awqata wa yamjil mu'alimi. Dikatakan keberanian ialah sabar sejenak. Artinya keberanianlah sabar sejenak yang menghadapi kesulitan dan rasa sakit. Hendaknya para santri tabah dan sabar ketika belajar kepada guru dan mempelajari suatu kitab. Jangan meninggalkannya sebelum sempurna. Dalam bidang ilmu janganlah berpindah ke bidang lain sebelum benar-benar memahami bidang yang pertama. Dan juga dalam tempat belajar jangan sampai berpindah ke lain daerah kecuali karena terpaksa. Melakukan hal-hal tersebut melanggar aturan di atas dan merusak keadaan hati tidak tenang, waktu yang terbuang dan melukai hati guru pendidik. Gitu. Coba kita mencari kawan. Ini memilih kawan, memilih teman. Wa amah tiyaru sariki payan bagi ayyahtarol mujida wal wara'a wa sahiba tabi mustaqim mil mutabak kimi wa yafiru minnal khaslani wal mu'tili wal miksari wal mufsidi wal fattan. Tentang memilih teman, sebaiknya pelajar pesantren atau kita ini hendaknya memilih teman yang tekun, warok, bertabiat jujur serta semangat dalam memahami masalah, menghindari teman yang malas, yang menganggur, yang banyak bicara, yang suka mengacau dan gemar memfitnah. Jadi harus dihindari kawan-kawan yang begitu. Jadi adalah mencari kawan itu yang alim daripada kita, yang makrifatnya lebih baik daripada kita dengan kawannya. Lebih baik-baiknya bersahabat. Qala sa'iru anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqarini yabtadi fa in kana jasaron fajjan nafku sur'ah wa in kana jakhairan qarihu tahtadi. Penyair berkata, seorang penyair berkata tentang seorang, janganlah kamu tanya langsung kepadanya, tapi lihatlah temannya. Sungguhnya temannya itu mengikuti orang-orang yang menemani. Apabila teman mempunyai sifat jelek, maka jauhilah dengan segera. Dan apabila mempunyai sifat yang baik, maka temanilah dia agar kamu mendapat petunjuk. Wa unsibtu si'ron hira tatashabil kaslana fil halati kam solihin bi fasadi kharayabtut atwal balidi illa jalidi syariat kal jamri yuda'u fi ramadi payahmud. Janganlah kamu berteman dengan orang yang bertingkah laku malas. Banyak orang soleh menjadi rusak karena rusaknya orang lain. Menularnya kebodohan kepada orang yang cerdas mengerti sangat cepat laksana bara api yang dimasukkan ke dalam abu. Maka bara api itu pasti akan mati. Wa qala nabiyyu alaihi salatu wassalam kullu mauludi yauladu
alal fitrati Islam illa anna abawahu yuharwidanihi wa yunasiranihi wa yamazisani. Hadis Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, semua bayi itu dilahirkan dalam keadaan suci, namun kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Demikian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.